saya Nur Rizky dengan NIM 2221111176 dari kelas HES 6C akan menjelaskan tentang Dewan Pengawas Syariah, Asuransi Syariah dan DSN MUI. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN MUI di Lembaga Keuangan Syariah. DPS ini diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal dengan DPS merupakan badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, kemudian juga pimpinan unit usaha syariah dan sebagai pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Tugas wajib seorang DPS adalah melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada direksi agar kegiatan usaha asuransi syariah ini sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kedudukan DPS ini sejajar dengan komisaris sebagai organ utama dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang bisa disingkat dengan DSN MUI adalah dewan pengawasan yang berada pada level atau lingkup nasional, di mana tugas dan kewajiban utamanya adalah untuk menganalisa dan memformulasikan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah dengan melalui penerbitan fatwa sebagai panduan dalam bisnis keuangan Islam. Para anggota dewan ini terdiri dari ahli di bidang syariah dan praktisi di dalam ekonomi, khususnya di dalam keuangan. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia ini adalah asosiasi ulama Islam yang mewakili berbagai organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pendirian lembaga DSN MUI merupakan aspirasi dari rakyat dan bukan sebagai aspirasi dari pemerintah. Dikarenakan mulai berdirinya perbankan syariah di Indonesia, maka MUI kemudian mendirikan atau membentuk DSN. Inisiatif ini dari MUI itu untuk membentuk sebuah badan syariah yang dapat dilihat sebagai sebuah respon yang fair, dikarenakan memang dalam faktanya bahwa MUI ini juga terlibat dalam rancangan pendirian bank-bank Islam atau syariah di Indonesia. Kemudian ada wewenang DSN MUI. Yang pertama, mengeluarkan fatwa. Dalam hal ini, DSN MUI membutuhkan fatwa sebagai pedoman umum aturan syariah yang mengikat DPS dan menjadi dasar hukum. Kemudian yang kedua, memberikan rekomendasi DPS. Dalam hal ini DSN MUI berwenang memberikan rekomendasi untuk nama-nama yang akan menjadi DPS pada lembaga keuangan syariah. Oke, kemudian wewenang DSN MUI yang ketiga ini ada mengawasi penerapan fatwa. DSN MUI mengawasi penerapan fatwa dan memastikan bahwa produk dan transaksinya ini sudah sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang keempat, memberikan peringatan. Jika terdapat penyimpangan, maka DSN MUI dapat memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah. Kemudian yang kelima, mengusulkan tindakan. Jika peringatan tidak dihiraukan, DSN MUI dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap lembaga keuangan yang bersangkutan. Nah, kemudian yang keenam, meneliti dan memberi fatwa. DSN MUI juga bertugas meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk asuransi syariah yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Kemudian yang ketujuh, konsultasi dan komunikasi. DPS berkonsultasi dan berkomunikasi secara reguler dengan DSN MUI, di mana memberikan masukan tentang perkembangan industri asuransi syariah dan mengajukan pertanyaan terkait fatwa.
Kemudian ada repositioning DBS dan DSN MUI. DSN MUI bukan hanya sebagai institusi pembuat fatwa di bidang ekonomi syariah saja, tapi juga diharapkan seperti lembaga riset yang dapat memberikan kontribusi konsep-konsep baru ekonomi syariah. Oleh karenanya, rekrutmen terhadap pakar-pakar syariah dan praktisi yang mumpuni mempunyai visi keumatan yang jelas menjadi sangat penting. Ulama-ulama yang faqih dan saleh benar-benar diharapkan berperan aktif di DSN MUI. Dengan adanya legalitas perbankan syariah yang semakin kuat, perlu kiranya memberikan independensi kepada DSN MUI sehingga mampu memberikan kontribusi dan peran serta dengan institusi lainnya seperti BI dan Departemen Keuangan. Kemudian pengawasan syariah sepatutnya merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholders. Selain DPS yang bertanggung jawab pada aspek syariahnya, maka untuk aspek-aspek operasional pengawasan syariah paling tidak harus dilakukan oleh audit internal bank dan direktur kepatuhan. Bahkan komisaris juga harus ikut serta menjaga kepatuhan syariah. Kemudian ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau yang bisa disebut dengan Basarnas. Basarnas adalah badan yang bertugas menangani sengketa perdata atau muamalat Islam dengan mengambil keputusan hukum atas permasalahan yang disengketakan dengan menggunakan hukum tahkim. Selain itu, Basarnas juga dapat menangani sengketa perdata lainnya sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku. Kewenangan Basarnas terbagi menjadi yang pertama, menyelesaikan sengketa perdata atau muamalah dalam bidang perdagangan, keuangan hukum, syariah secara adil dan tepat, serta memberikan pendapat hukum terhadap persoalan yang ada. Dasar hukum kewenangan Basarnas. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah. Dan yang keempat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perubahan arbiter oleh pengadilan, hak ingkar, pemeriksaan permohonan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Kemudian ada kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional atau yang disebut dengan Basarnas. Yang pertama itu menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas sesuai dengan prosedur Basarnas itu sendiri. Yang kedua, memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan yang berkenaan dengan suatu perjanjian. Selanjutnya ada ketentuan sertifikasi ahli asuransi. Sertifikasi ahli asuransi di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga profesional di industri asuransi memiliki kompetensi teknis, integritas, serta pemahaman hukum dan etika yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Ketentuan sertifikasi ini diatur oleh lembaga otoritatif seperti Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia atau AAMAI yang diawasi oleh OJK berdasarkan regulasi sektor keuangan dan LSP Asuransi Indonesia atau lembaga sertifikasi profesi yang mengadakan uji kompetensi berdasarkan standar nasional. Nah, sertifikasi ahli asuransi biasanya memiliki masa berlaku tertentu, di mana untuk memperpanjang masa berlaku tersebut, pemegang sertifikat diwajibkan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian yang berkelanjutan atau PPL atau melakukan sertifikasi ulang.
Selanjutnya ada jenis sertifikasi ahli asuransi. Yang pertama, ahli asuransi Indonesia Kerugian. Sertifikasi ini digunakan untuk ahli di bidang asuransi kerugian seperti properti, kendaraan, marinir, dan sebagainya. Yang kedua ada ahli asuransi Indonesia Jiwa. Sertifikasi ini digunakan untuk ahli di bidang asuransi jiwa seperti life insurance, unit link, atau dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada ahli ilmu asuransi syariah. Sertifikasi ini digunakan untuk ahli di bidang asuransi berbasis prinsip syariah Islam. Jadi kesimpulannya, DPS memiliki peran sentral dalam mengawasi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha asuransi syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI. DSN MUI sendiri berfungsi sebagai lembaga fatwa dan riset ekonomi syariah yang menetapkan panduan nasional untuk produk dan jasa keuangan syariah. Pengawasan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab DPS saja, tapi juga tanggung jawab DSN MUI juga. Untuk menjamin kualitas dan integritas tenaga profesional dalam industri asuransi syariah, Indonesia mengatur sertifikasi ahli asuransi melalui lembaga seperti AMAI dan LSP perasuransian yang diawasi oleh OJK, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi syariah, yang dimana sengketa yang muncul dalam asuransi syariah dapat diselesaikan secara adil dan cepat melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.